Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faza Izananisa dari Farmasi B Angkatan 2021. Di sini saya akan jelaskan beberapa materi, diantaranya ada epidermis, modifikasi batang, akar, dan daun, dan juga pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau. Pertama, epidermis. Jaringan epidermis merupakan jaringan utama yang melindungi jaringan yang ada di bawah. Jaringan epidermis berguna untuk mengatur proses transpirasi, termasuk pembatasan pada penguapan. Jaringan epidermis yang ada pada daun mensekresi zat lilin, yang nantinya ia akan membentuk kutikula pada bagian luar di dinding sel, sehingga epidermis menjadi impermeabel. Pada jaringan epidermis juga terdapat stomata dan trikoma. Stomata ialah mulut daun. Ia berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara karbon dioksida dari atmosfer. Stomata dapat ditemukan pada dua sisi daun atau salah satunya. Sedangkan trikoma ialah rambut yang ada pada jaringan epidermis. Ia memiliki fungsi untuk sebagai perlindungan untuk mencegah penguapan yang berlebihan, dan juga sebagai alat pengurus rangsang yang datang dari luar. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang modifikasi akar, batang, dan daun. Berbagai jaringan pada tumbuhan melakukan diferensiasi menjadi tiga bagian utama, yaitu batang, akar, dan daun. Yang pertama ada akar. Umumnya akar berada di dalam tanah, namun pada beberapa tumbuhan akar mengalami modifikasi. Akar yang mengalami modifikasi berubah bentuk, tempat, dan juga bisa fungsi. Yang kedua ada batang. Batang juga mengalami modifikasi dikarenakan adanya tuntutan fungsi dan juga ada kondisi lingkungan. Ada beberapa bentuk modifikasi pada batang, diantaranya yang pertama ada rizoma yang sering dijumpai di dalam tanah. Kedua ada stolon menjalar di atas tanah, tuber umbi batang, dan diskus batang pada dasar umbi lapis. Ketiga ada daun. Pada umumnya morfologi daun itu memiliki bentuk yang pipih, melebar, dan luas. Daun juga dapat mengalami modifikasi dikarenakan adanya tuntutan kondisi dan juga adaptasi terhadap alam sekitar. Bentuk modifikasi pada daun diantaranya ada bulbus, virus, spina, filalia, dan kema. Ada juga pada bab selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau. Pertumbuhan adalah proses pertambahan biomasa atau ukuran, berat, volume, atau jumlah yang bersifat tetap dan irreversibel, tidak dapat kembali ke semula. Sedangkan perkembangan ialah proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Secara sederhana ialah proses perubahan menjadi lebih dewasa. Selanjutnya ada proses perkecambahan. Pada proses perkecambahan ada dua cara, ada epigial dan hipogial. Epigial ialah kotiledonnya terangkat ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang pada bagian hipokotil. Yang kedua ada hipogial. Hipogial ialah kotiledonnya tetap berada dalam tanah, sedangkan permulannya terangkat ke atas karena adanya pertumbuhan memanjang pada bagian epikotil. Pada pertumbuhan dan perkembangan perkecambahan kacang hijau ada beberapa faktor, ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Ada yang dinamakan faktor hereditas. Gen-gen tertentu di dalam sel bekerja pada waktu yang tepat untuk mengkodokkan aktivitas dan bersifat khusus dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian ada faktor hormon. Faktor hormon pada tumbuhan ialah suatu senyawa organik yang disintesis di salah satu bagian tumbuhan dan dipindahkan kepada bagian yang lain. Pada konsentrasi sangat rendah mampu menimbulkan suatu respon fisiologis. Hormon pada tumbuhan disebut juga dengan fitohormon. Selain ada faktor internal, ada juga yang namanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang datangnya dari luar tumbuhan. Faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan juga. Di antara dari faktor eksternal ini ada nutrisi, cahaya, suhu, kelembapan, dan juga ada aerasi.